Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Suara detik jam di ruang tamu terdengar semakin nyaring ketika malam makin larut. Aku menatap angka-angka di layar ponselku. 0,47. Sudah hampir pukul 1 pagi, dan pintu rumah masih tertutup rapat. Udara dingin menyusup dari sela jendela, dan tubuhku yang terbungkus selimut tetap menggigil. Bukan karena suhu udara, tapi karena kekhawatiran yang tak kunjung reda. Sudah 3 malam berturut-turut suamiku Dimas, pulang larut malam, selalu lewat tengah malam. Alasannya selalu sama. Lembur, ada meeting mendadak, revisi presentasi. Tapi, aku mengenal Dimas. Laki-laki yang dulu selalu menolak bekerja lebih dari pukul 9 malam dengan alasan ingin menikmati makan malam bersamaku, kini lebih akrab dengan jam pulang pekerja malam. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa perutku mual bukan karena makanan, bukan karena kehamilan yang tak kunjung datang setelah 3 tahun pernikahan, tapi karena firasat. Sebuah perasaan yang pelan-pelan merayap dan menyesakkan dada. Ada sesuatu yang tak beres. Akhirnya, suara pintu dibuka pelan memecah sunyi. Aku menahan napas saat mendengar langkah kakinya menyentuh lantai keramik. Langkah pelan, hati-hati, seolah ia tak ingin membangunkanku. Tapi aku sudah terjaga sejak pukul 11 malam. Duduk di sofa dengan lampu temaram, menunggu dengan dada yang sesak. Dimas masuk, tak menyadari aku duduk di ruang tamu. Dia terhenti sejenak saat menoleh ke arahku. Ekspresinya terkejut, lalu berubah menjadi canggung. Dia menunduk sebentar, lalu mencoba tersenyum. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Mencoba terdengar ringan. Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada kerah kemejanya yang sedikit terbuka. Ada aroma parfum samar yang tak pernah aku kenakan. Bukan aroma kayu manis seperti kolon yang biasa ia gunakan. Ini lebih manis, menyengat, dan feminin. Aku menelan ludah. Parfum wanita. Tak salah lagi. Aku tahu wangi itu. Aku tahu terlalu banyak. Dimas berjalan mendekat dan mencium keningku. Aku memalingkan wajah. Dia terdiam sejenak, lalu duduk di ujung sofa, beberapa jengkal dariku. "Kamu makan malam?" tanyanya pelan. "Aku tunggu kamu makan dari jam 7. Jawabku datar. "Tapi kamu nggak pulang-pulang." Dia menunduk, menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa, menghembuskan napas berat. "Maaf, aku benar-benar harus selesaikan laporan. Klien minta direvisi semua presentasi buat besok pagi." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Di kantor kamu ada wanita pakai parfum seperti itu?" Dia terdiam. Sekilas aku melihat matanya berkedip cepat, seperti sedang mencari jawaban. Tapi dia terlalu lambat. "Apa kamu selingkuh, Mas?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Aku tidak pernah berniat menuduhnya malam ini. Aku hanya ingin kepastian. Tapi kata-kata itu sudah terucap dan menggantung di udara seperti kabut yang menyesakkan. Dimas menatapku lekat-lekat. Tak ada keterkejutan di wajahnya, hanya diam. Lalu, perlahan, dia menunduk. "Aku nggak selingkuh," jawabnya akhirnya. "Tapi, aku juga nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Kamu pakai parfum perempuan, pulang tengah malam, dan bilang kamu nggak selingkuh. Bukan begitu maksudku. Ini rumit sayang. Aku butuh waktu." Aku mendengus pelan. 3 malam, ini aku tidur sendiri. Setiap malam aku tanya diriku sendiri. Apakah kamu sudah lelah denganku? Apakah aku nggak cukup menarik? Apakah karena kita belum punya anak? Tapi sekarang aku sadar, bukan itu yang jadi alasan kamu menjauh. Enggak. Jangan mikir kayak gitu. Dimas langsung menggeser duduk mendekat. "Kamu selalu cukup buat aku. Kamu istri terbaik yang bisa aku punya." "Lalu kenapa kamu berubah?" Dia kembali diam, tatapannya kosong. Ada bayang gelisah di matanya, tapi juga keteguhan yang membuatku takut. Seolah dia sudah menetapkan sebuah keputusan, tapi belum siap menyampaikannya. Malam itu kami tidak melanjutkan pembicaraan. Dimas masuk ke kamar dan langsung mandi.
Aku tidur di sofa, tak ingin berbaring di sebelah seseorang yang menyembunyikan begitu banyak hal. Dan saat pagi menjelang, dia sudah pergi saat aku bangun. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah tak berubah. Dimas menjadi lebih tenang, tapi juga lebih jauh. Dia tetap bersikap baik, masih mencium keningku saat pulang, masih menanyakan kabar, tapi semuanya terasa formal, hambar. Tidak ada kehangatan, tidak ada pelukan panjang di pagi hari, tidak ada obrolan ringan sambil ngopi, tidak ada tawa. Aku mulai mencari tahu sendiri. Diam-diam aku datang ke kantornya, berdandan rapi, membawa makanan favoritnya. Tapi yang kudapat hanya kekecewaan. Satpam kantor bilang, Dimas sedang dinas luar kota. Aku terdiam. Dia bilang padaku semalam dia akan ke kantor seharian. Aku menunggu di parkiran 4 jam. Hingga akhirnya kulihat Dimas keluar dari lift basement, berjalan bersama seorang laki-laki lain. Mereka berbicara serius, lalu berpisah. Dimas masuk ke mobil, bukan mobil kantor, tapi sedan hitam yang tak pernah kulihat. Sebelumnya, aku mengikuti dari jauh. Mobil itu berhenti di sebuah rumah di kawasan yang cukup elit. Dimas turun, membawa 2 kantong belanjaan. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita menyambutnya. Jantungku berdegup kencang. Parfum itu, jelas sekali dari kejauhan. Wanita itu mengenakan baju santai, rambutnya dikuncir tinggi. Dan saat mereka masuk ke dalam, aku masih melihat satu hal lagi. Ada anak kecil berlari ke arah Dimas dan memeluknya. Dimas mengangkat anak itu dan mencium pipinya. Aku nyaris jatuh pingsan. Bukan karena wanita itu, tapi karena anak kecil itu mirip Dimas. Sangat mirip. Bahkan bentuk dagunya, lesung pipinya, dan cara dia tertawa. Aku menepi, mencoba menenangkan napas yang tak beraturan. Tanganku gemetar. Hatiku seolah pecah dalam ribuan serpihan kecil. Aku tak bisa pulang, tak bisa berpikir, tak bisa menelan kenyataan bahwa mungkin selama ini aku bukan satu-satunya rumah bagi Dimas. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mungkin bukan aku satu-satunya yang dia cintai. Beberapa hari kemudian, Dimas akhirnya bicara. Aku harus jujur, katanya malam itu, duduk di meja makan. Tapi kamu harus janji nggak langsung pergi sebelum aku selesai ngomong. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mataku sembab, tapi aku sudah tak menangis lagi. Tangisanku habis di dalam mobil, di parkiran rumah wanita itu. Dia menarik napas panjang. Anak itu namanya Alif, usianya 4 tahun. Ibunya, Rani. Kami pernah pacaran sebelum aku kenal kamu. Waktu itu aku belum dewasa. Kami putus karena banyak hal, salah satunya karena aku nggak siap tanggung jawab. Setelah nikah sama kamu, aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi beberapa bulan setelah pernikahan kita, dia datang dan bilang dia hamil. Aku menutup mulutku. Nafasku tercekat. Aku nggak pernah tidur sama dia setelah menikah sama kamu. Tapi, Alif memang anakku. Dan dia butuh aku. Dia nggak punya siapa-siapa selain aku. Rani sakit. Dia sakit parah. Leukemia stadium akhir. Aku merasa dunia berhenti berputar. Aku nggak selingkuh, Tiara. Aku cuman nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga nggak bisa meninggalkan anakku begitu saja. Selama ini aku bolak-balik ke rumah Rani karena dia makin lemah. Aku nggak berani cerita. Aku takut kamu salah paham. Aku takut kamu ninggalin aku. Aku hanya bisa terdiam. Tangis tak keluar, tapi hatiku hancur. Bukan karena Dimas punya anak, tapi karena dia memilih menyimpan semuanya sendirian. Menyembunyikannya dariku, istrinya, selama bertahun-tahun, membuatku merasa bodoh, tak berarti. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyaku akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku pengecut, jawabnya pelan. Aku pikir aku bisa atur semuanya, tapi aku salah. Aku harusnya cerita sejak dulu. Malam itu kami tak bicara lagi. Aku masuk kamar, mengunci diri, dan menatap langit-langit dalam gelap.
Aku pikir aku siap menghadapi perselingkuhan. Aku pikir itu yang paling menyakitkan. Tapi ternyata, yang paling menghancurkan adalah saat kau tahu suamimu punya kehidupan lain. Yang dia sembunyikan dengan sangat rapat. Bukan untuk berselingkuh, tapi untuk melindungi orang yang tidak kau kenal. Anak yang bahkan belum pernah kau peluk. Wanita yang sedang sekarat. Dan aku tidak tahu, apakah aku cukup kuat untuk tetap tinggal. Dan aku tidak tahu, apakah aku cukup kuat untuk tetap tinggal. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, memandangi siluet langit-langit kamar yang samar-samar diterangi cahaya dari luar jendela. Suara detak jarum jam terasa seperti palu yang memukul-mukul benakku, menghantam sisi hati yang sudah rapuh. Dimas tidak mengetuk pintu. Mungkin dia tahu aku tak ingin menemuinya. Atau mungkin dia terlalu takut dengan jawaban yang akan dia terima kalau aku memintanya memilih. Aku sendiri bahkan tidak tahu apa yang akan kulakukan jika dia memintaku mengerti. Pagi datang tanpa permisi. Matahari menyelinap lewat sela tirai, dan aku tetap belum memejamkan mata. Rasanya seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa aku sebutkan, tapi menyakitkan sampai ke tulang. Aku membuat kopi. Untuk pertama kalinya tanganku gemetar saat menuang air panas. Cangkir kecil pemberian Ibu Dimas bergetar di meja makan. Satu sisi hatiku ingin pergi, menjauh dari semua kebohongan ini. Tapi sisi lain masih duduk diam, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa kuhapus dengan bangun. Dimas duduk di ruang tamu, terlihat lelah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Dia tidak tidur, mungkin sama sepertiku. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa peduli. Ada lubang besar di dalam dadaku, dan dia yang menggali lubang itu dengan tangan kosong. Aku akan bicara sama Mama dan Papa, kataku pelan. Dimas menoleh. Untuk apa? Untuk sementara waktu aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Aku butuh waktu, Mas. Matanya memanas. Tapi dia tidak memaksaku. Tidak mencoba menahan. Mungkin dia tahu aku sudah melewati batas. Hari-hari di rumah orang tuaku berjalan lambat, seolah waktu ikut terluka bersamaku. Mama sering menatapku diam-diam. Ingin bertanya tapi menahan. Papa lebih sering pura-pura sibuk dengan koran. Mereka tahu ada yang tidak beres, tapi aku terlalu lelah menjelaskan. Aku hanya bilang aku dan Dimas sedang butuh ruang. Malam ketiga, Mama masuk ke kamar dengan semangkuk sup kesukaanku. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku seperti aku masih gadis kecil yang baru saja jatuh dari sepeda. "Kamu mau cerita, Nak?" tanyanya lembut. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba kembali memenuhi mata. Dimas punya anak, Ma, sama perempuan lain. Mama terdiam. Matanya berkedip cepat. Aku tahu itu artinya dia sedang menahan keterkejutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah dia tidak langsung mengutuk Dimas, tidak memarahiku, tidak marah-marah. Dan anak itu lahir setelah kalian menikah? Aku menggeleng. Sebelum. Tapi Dimas baru tahu setelah kita nikah. Dia nyembunyiin semuanya, Ma. Selama ini. Dia rawat anak itu diam-diam. Ibunya sakit, kanker darah. Dia bilang, dia cuma ingin anak itu gak kehilangan orang tua. Mama menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Kamu tahu, Nak, dalam hidup ini, luka datang dari dua arah. Dari apa yang kita tahu, dan dari apa yang disembunyikan dari kita. Tapi luka karena disembunyikan itu, memang yang paling dalam. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Aku menangis seperti anak kecil, di pangkuan Mama, dengan dada yang sesak. Sambil berulang-ulang berkata dalam hati, aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku ingin dimengerti. Beberapa hari kemudian Dimas datang. Tidak dengan mobil, tidak dengan gaya rapi seperti biasa. Dia datang dengan wajah penuh lelah, mata sembab, dan jaket lusuh yang bahkan belum dikancingkan. Dia menunggu di teras selama 1 jam. Aku tahu karena Mama mengintip dari tirai. Itu suamimu, dia belum pergi, katanya pelan. Aku akhirnya keluar. Kamu nggak kerja? Tanyaku datar.
Aku cuti. Aku nggak bisa mikir apa-apa kecuali kamu. Aku berdiri di ambang pintu. Jarak di antara kami hanya 2 meter. Tapi rasanya seperti samudra yang tak bisa diseberangi. Rani meninggal tadi pagi, katanya lirih. Tubuhku lemas. Bukan karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba mencengkeram. Aku tak mengenal perempuan itu. Tapi aku tahu dia pasti berjuang keras. Aku nggak tahu harus gimana Alif sekarang sendiri. Dia nggak tahu aku ayahnya. Dia cuma tahu aku Om Dimas yang sering datang bawa mainan. Air mataku jatuh pelan, perih, pedih. Tidak karena cemburu, tapi karena satu kesadaran pahit. Laki-laki yang kucintai kini memiliki luka baru, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menjadi obatnya. Aku mau kamu pulang, katanya. Tapi kalau kamu nggak mau, aku ngerti. Aku nggak akan maksa. Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam diam. Aku bisa melihat penyesalan di wajahnya. Tapi penyesalan tidak selalu menyembuhkan luka. Kalau aku pulang, itu berarti kita harus bicara jujur. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi nanti aku cerita. Aku ingin tahu semuanya. Siapa Rani? Apa yang kamu rasakan waktu itu? Kenapa kamu memutuskan diam? Aku ingin tahu semuanya, Dimas. Kalau tidak, aku lebih baik tetap pergi. Dia mengangguk. Aku janji. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku melihat air mata menetes di wajah suamiku. Air mata seorang laki-laki yang mencoba menjadi kuat terlalu lama. Malam itu aku pulang. Kami tidak langsung tidur sekamar. Tapi kami makan bersama. Kami bicara tentang Rani. Tentang masa lalu mereka. Tentang ketakutannya kehilangan aku. Dan tentang Alif. Anak yang kini menjadi pengingat bahwa hidup tidak pernah sederhana. Dimas bilang, aku akan rawat Alif. Tapi aku nggak bisa melakukannya tanpa kamu. Tapi kalau kamu nggak siap, aku tetap akan melakukannya. Karena dia anakku. Aku memejamkan mata. Hatiku masih berantakan. Tapi perlahan, aku tahu, ini bukan tentang dikhianati. Ini tentang bagaimana kita memilih saat cinta diuji oleh kenyataan yang tak kita minta. Dan aku masih belum tahu, apakah aku bisa mencintai anak dari perempuan lain. Tapi aku ingin mencoba, karena mungkin cinta itu tidak selesai saat luka datang. Tapi saat kita memutuskan tetap tinggal, meski dada penuh retakan, meski air mataku belum kering, meski hatiku masih belum utuh, tapi aku ingin mencoba. Mencoba mengenal Alif, mencoba mengenal ulang suamiku, dan mungkin juga mencoba mengenal ulang diriku sendiri. Dan mungkin juga mencoba mengenal ulang diriku sendiri. Aku pikir memaafkan adalah keputusan terakhir dari sebuah pengkhianatan. Ternyata tidak. Ternyata memaafkan hanya awal dari perjalanan panjang yang melelahkan. Setelahnya, ada hari-hari penuh keraguan, malam-malam dengan perasaan asing di tempat tidur yang sama, dan tatapan yang tak lagi mudah diartikan. Beberapa hari setelah aku pulang ke rumah, Dimas mulai mengurus kepindahan Alif. Tidak permanen, katanya. Hanya sementara, sampai dia menemukan solusi yang lebih baik. Mungkin mencari kerabat Rani yang bisa merawat Alif, atau menyewa pengasuh. Tapi untuk saat ini, Alif akan tinggal di rumah ini, di rumah kami. Dan itulah saat semuanya mulai benar-benar terasa nyata. Ketika Alif masuk ke dalam rumah untuk pertama kalinya, menggenggam tangan Dimas dengan polos, mengenakan kaos biru bergambar, robot dan membawa boneka kecil di tangan kirinya, jantungku berdegup kencang, seolah tubuhku menolak, tapi wajahku harus tetap tersenyum. Halo Alif, sapaku, suara bergetar. Aku Tiara. Anak kecil itu memandangku, tidak takut, tidak juga terlalu ramah, hanya menatap. Matanya seperti mata Dimas. Dan saat dia tersenyum kecil, dunia dalam dadaku runtuh lagi. Karena aku melihat masa lalu yang tak bisa kuhapus, hadir dalam wujud paling polos. Om bilang, "Tante suka masak," katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kamu suka makan apa?" "Telur ceplok, sama yang pedas-pedas."
Kami tertawa, canggung, tapi itu adalah awal. Namun malam harinya, saat aku sendirian di kamar mandi, aku menangis diam-diam. Tangisku tidak selebat sebelumnya, tapi jauh, lebih dalam. Karena aku tahu, luka kali ini tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Aku harus menghadapinya setiap hari, di meja makan, di sofa, di ruang keluarga, bersama Alif. Dimas mengetuk pintu saat aku belum selesai menghapus air mata. Kamu, oke? Aku membuka pintu. Aku nggak tahu harus jawab apa setiap kali kamu tanya itu. Dia mengangguk, mengerti. Tapi wajahnya terlihat semakin bersalah. Hari-hari berikutnya menjadi uji ketahanan mental yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Alif, anak yang baik, cerdas, bahkan manis. Tapi setiap kali dia memanggil Om pada Dimas, ada bagian dalam hatiku yang ingin berteriak. Karena anak itu tidak tahu bahwa laki-laki yang membawanya tidur, membelikan mainan, menyuapinya makan, adalah ayah kandungnya. Dan aku, siapa aku? Bukan ibu, bukan bibi. Hanya perempuan asing yang tinggal di rumah, yang kini dia tempati. Suatu malam, aku dan Dimas berdiri di depan kamar Alif, memperhatikan dari celah pintu, saat anak itu tertidur dengan boneka kecilnya. Aku belum siap jadi ayah sepenuhnya, bisik Dimas. Lalu kenapa kamu bawa dia ke sini? Karena ini satu-satunya tempat yang aku anggap cukup aman buat dia. Aku menghela napas panjang. Dan bagaimana denganku? Apakah aku cukup aman buatmu? Dia menatapku, lama. Kamu rumahku, Tiara. Satu-satunya yang aku mau bangun dari awal. Tapi aku rusak. Dan kamu sedang memperbaiki rumah yang tidak kamu hancurkan. Aku menunduk. Kata-katanya menusuk. Tapi jujur, suatu sore, saat aku sedang menyetrika di ruang belakang, Alif masuk sambil membawa buku gambar. Dia duduk di lantai, membuka buku itu, dan menunjuk pada satu gambar yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Sebuah gambar keluarga. 3 orang, laki-laki, perempuan, dan anak kecil di tengah. Ini Om, ini aku, ini Tante Tiara, katanya pelan. Aku gambar tadi pagi. Air mataku mengalir begitu saja. Aku berlutut, memeluknya erat. Anak itu tidak tahu betapa hancurnya aku saat melihat gambar itu. Tapi juga betapa aku mulai ingin ada dalam dunianya, meski separuh diriku masih menolak. Malamnya, aku bicara pada Dimas. Aku nggak tahu apakah aku bisa jadi ibu buat Alif. Tapi aku bisa belajar. Tapi kamu harus bantu aku. Jangan lagi kamu jalani semuanya sendirian. Kalau kamu mau aku jadi bagian dari hidupmu, kamu juga harus terbuka. Dia memelukku, kali ini lebih erat dari sebelumnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku janji, tapi hidup tak pernah sederhana. Beberapa minggu kemudian, saat aku mulai belajar menerima, mulai terbiasa dengan kehadiran Alif, badai berikutnya datang. Ibu Dimas datang berkunjung, dan seperti yang bisa ditebak, dia tidak tahu apa-apa. Begitu melihat anak kecil di ruang tamu, duduk di karpet sambil menggambar, alisnya terangkat. Dia menatapku. Lalu menatap Dimas. Siapa ini? Aku tercekat. Dimas terdiam. Dan dalam detik-detik itulah, aku menyadari sesuatu. Dimas belum pernah memberitahu ibunya. Mas, panggilku pelan. Dia menunduk. Bu, ini Alif. Anak saya. Wajah Ibu Dimas berubah seketika. Syok, marah, malu, semuanya bercampur. Anakmu? Maksudmu apa ini, Dimas? Alif anak dari hubungan saya dulu. Sebelum menikah sama Tiara. Saya baru tahu beberapa waktu setelah pernikahan kami. Bu Dimas berdiri. Nadanya meninggi. Dan kalian merawat anak ini di rumah ini, tanpa memberitahuku, Tiara, kamu setuju dengan semua ini? Aku tidak tahu harus jawab apa. Dalam sekejap, ruang tamu yang tadinya hangat berubah menjadi ladang api. Bu Dimas menatapku seolah aku wanita bodoh yang membiarkan diriku diinjak. Tapi aku juga tahu,
Dia hanya syok. Mungkin juga takut anaknya hidup dalam skandal. "Bu," kataku akhirnya, "saya juga baru tahu, dan saya butuh waktu. Tapi saya nggak ingin Alif tumbuh tanpa kasih sayang." "Dia bukan anakmu." Aku menunduk, tapi pelan-pelan menjawab, "Tapi dia anak dari laki-laki yang saya nikahi, dan saya memilih untuk belajar menerima itu." Untuk pertama kalinya aku merasa berkata bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memutuskan tetap berdiri. Bu Dimas tak langsung menerima, tapi malam itu aku tahu satu hal penting. Hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi mungkin bukan berarti itu hal yang buruk. Mungkin inilah jalan baruku, dengan luka, dengan retakan, tapi juga dengan kesempatan untuk tumbuh. Bersama Alif, bersama Dimas, atau sendirian. Jika pada akhirnya aku harus memilih jalan itu. Jika pada akhirnya aku harus memilih jalan itu, aku akan menapakinya dengan kepala tegak, walau hati penuh luka yang belum sempat dijahit. Hari-hari setelah pertemuan dengan ibu mertua menjadi medan ujian baru yang jauh lebih menyayat dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketukan lembut saat aku sedang bersedih. Tidak ada lagi sapaan manis dari telepon rumah. Yang ada hanyalah keheningan dan bisik-bisik keluarga yang mulai merayapi dinding rumah kami seperti jamur di musim hujan. Ibu Dimas marah, tidak hanya kepada Dimas, tapi padaku. Baginya, aku telah mencoreng nama keluarga dengan menerima anak dari perempuan lain. Perempuan seharusnya tahu batas. "Kamu istri, bukan pengganti," katanya dalam telepon terakhir kami, sebelum beliau menutup sambungan tanpa menunggu jawabanku. Aku tidak menjawab. Untuk apa? Aku sudah terlalu lelah menjelaskan bahwa mencintai laki-laki yang pernah menyakiti bukan berarti aku kehilangan harga diri. Aku hanya memilih luka yang masih bisa kusentuh, bukan luka yang ditinggal mati membusuk. Tapi luka itu semakin sulit dikendalikan saat satu hal tak terduga terjadi. Alif memanggilku, "Ibu." Itu terjadi begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa latihan. Kami sedang di dapur, aku membantunya mengaduk adonan kue, dan dia tertawa saat tepung mengotori pipiku. "Kamu lucu, Bu," katanya sambil terkikik. Seketika sendok di tanganku jatuh. Dimas yang baru masuk dari arah belakang pun terpaku di ambang pintu. Tak ada yang bicara. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak pelan, seperti irama dari dada yang baru saja diremukkan. Aku berbalik. "Apa yang kamu bilang tadi?" Alif tampak bingung. Boleh aku panggil tante jadi ibu?" Aku menahan napas. "Aku kangen dipanggil ibu," katanya lirih. "Mama dulu, Mama udah nggak ada." Tanganku gemetar saat menyentuh rambutnya. Dalam 1 detik itu, aku merasa terlempar jauh. Bukan hanya sebagai istri Dimas, tapi sebagai perempuan yang selama ini takut mengambil peran karena pikirku, aku tidak pantas, tapi kini seorang anak kecil memilihku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena dia hanya ingin merasa aman. "Iya nak, kamu boleh panggil aku ibu." Dan untuk pertama kalinya, aku mengatakannya tanpa ragu. Meski di dalam dada, luka masa lalu Dimas dan Rani masih terasa seperti duri yang belum tercabut. Namun hidup, seperti biasa, tidak memberi ruang terlalu lama untuk bernapas. 2 minggu kemudian, aku menerima surat dari rumah sakit. Surat itu dialamatkan untuk Dimas. Tapi karena ia tertinggal di meja makan dan tanpa sengaja terkena air, aku membukanya sebelum rusak seluruhnya. Isinya membuat tubuhku gemetar. Hasil tes DNA. Aku membacanya, pelan memastikan aku tidak salah lihat. Hasilnya menunjukkan bahwa Dimas bukan ayah kandung Alif. Dunia seperti berhenti berputar. Aku duduk, berusaha bernapas. Tapi udara terasa seperti beban di dada. Bagaimana mungkin? Selama ini Dimas bilang Alif anaknya. Selama ini, air matanya, perjuangannya, semua ditumpahkan untuk anak itu. Dan sekarang, aku menatap surat itu lama, lalu memeluknya erat, seolah surat itu bisa menjawab semua pertanyaan yang mendadak menusuk seperti badai. Ketika Dimas pulang malam harinya,
Aku tidak menunggu lama. Aku baca surat dari rumah sakit. Dia terdiam, wajahnya tegang, tapi bukan kaget. Seolah dia tahu, dan itu lebih menyakitkan daripada isi surat itu sendiri. Kamu tahu? Dia mengangguk perlahan. Aku tahu. Sejak beberapa minggu lalu. Aku diam karena aku takut. Aku takut kamu makin menjauh. Aku menatapnya dalam-dalam. Jadi selama ini kamu tahu bahwa Alif bukan anakmu. Tapi kamu tetap bilang dia anakmu? Karena aku nggak bisa ninggalin dia, Tiara. Aku udah janji sama Rani sebelum dia meninggal. Aku adalah satu-satunya orang yang Alif punya sekarang. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena pengkhianatan, tapi karena kebohongan yang begitu dalam, hingga aku merasa seperti sedang berenang di laut tanpa dasar. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Suaraku pecah. Karena aku tahu kamu gak akan terima kalau kamu tahu dari awal dia bahkan bukan anakku. Kamu akan berpikir aku gila, membesarkan anak orang, anak dari perempuan, yang bahkan bukan istriku. Aku mundur 2 langkah. Nafasku tidak stabil. Kamu benar. Aku gak akan bisa terima. Karena aku merasa selama ini kamu membangun hidup di atas kebohongan demi kebohongan. Dia menutup wajahnya. Aku cuman pengen menepati janji. Aku gak bisa ninggalin Alif, Tiara. Aku tahu dia bukan darah dagingku. Tapi setiap kali dia tersenyum, setiap kali dia panggil aku Om, aku merasa hidupku masih punya arti. Dan saat itulah aku sadar, cinta yang selama ini aku pegang mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan ini. Karena cinta tanpa kejujuran hanyalah sisa api di rumah yang hampir rubuh. Malam itu, aku tidur di kamar Alif. Di samping anak yang bukan darahku. Anak yang bukan darah suamiku. Tapi, yang memanggilku ibu. Dan aku tidak tahu lagi siapa yang sedang kujaga. Dia atau diriku sendiri yang terlalu takut kehilangan arti. Dalam kehidupan yang penuh kebohongan, mungkin. Esok aku harus membuat pilihan. Pilihan yang lebih besar dari sekadar bertahan. Pilihan untuk menyelamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan, termasuk diriku sendiri. Pilihan untuk menyelamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan, termasuk diriku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan karena tangis anak kecil, tapi karena sesuatu di dalam diriku seperti membisikkan. Sudah cukup, Tiara. Saatnya memilih. Aku duduk di tepi ranjang Alif. Anak itu masih terlelap, pelukannya pada boneka kecilnya erat. Wajahnya damai, polos, tak tahu badai apa yang sedang berkecamuk di sekelilingnya. Tak tahu bahwa dunia orang dewasa begitu penuh kebohongan, janji yang teringkari, dan luka yang harus ditelan meski rasanya seperti serpihan kaca. Aku membelai rambutnya pelan. Maaf, Nak. Kalau dunia ini terlalu kejam untukmu. Maaf kalau aku pun belum bisa sepenuhnya jadi pelindungmu. Aku turun ke dapur, menyeduh kopi, lalu duduk di meja makan dengan pandangan kosong. Tak lama kemudian, Dimas keluar dari kamar dengan mata sembab. Mungkin tidak tidur semalaman. Tatapannya ke arahku ragu, seperti seseorang yang berdiri di depan jurang dan tak tahu apakah harus melompat atau mundur. Kita harus bicara, kataku sebelum dia sempat membuka mulut. Dia mengangguk duduk di seberangku. Aku mau tanya satu hal. Suaraku tenang, terlalu tenang untuk luka sebesar ini. Apa kamu mencintai aku? Atau kamu hanya butuh seseorang untuk bantu kamu bertahan? Dia tampak kaget, tapi tak menjawab langsung. Lalu akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, "Aku mencintaimu, Tiara, tapi aku juga butuh kamu. Aku bukan pelampiasan rasa bersalahmu, Mas. Aku bukan pengganti janji yang gak bisa kamu tepati ke Rani. Aku perempuan yang kamu pilih untuk hidup bersama. Tapi selama ini, rasanya seperti aku cuma bayangan di rumah ini. Bayangan yang kamu perlukan saat malam tiba dan rasa sepi datang." Dimas memejamkan mata, tangannya mengepal. Aku tahu aku salah, tapi Alif,
Dia satu-satunya yang bisa mengikat aku ke dunia ini. Setelah semua yang aku hancurkan, dia adalah sisa yang ingin aku selamatkan. Aku menatapnya tajam. Lalu, bagaimana denganku? Apa aku juga cuma sisa? Dia menunduk. Diam. Dan aku tahu, aku tak butuh jawaban lagi. Hari itu, aku keluar rumah. Membawa koper kecil. Alif memelukku erat, matanya basah. Tapi dia tidak menangis keras. Dia hanya memegang tanganku, lama, lalu berbisik, "Nanti pulang ya, Bu." Dimas berdiri membisu di ambang pintu. Aku tak menatapnya. Aku tak ingin mengingat air mata yang jatuh dari matanya, kalaupun ada. Aku hanya ingin pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk menyelamatkan bagian dari diriku yang mulai menghilang. Aku tinggal sementara di rumah adikku. Memberitahu ibu bahwa aku hanya ingin menenangkan diri. Semua orang bertanya-tanya, menebak-nebak, tapi tak ada yang benar-benar tahu rasanya menjadi aku. Malam pertama tanpa Alif seperti malam tanpa udara. Sunyi, dingin, sepi. Aku menangis diam-diam, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini air mata itu mengalir untuk diriku sendiri, untuk luka-luka yang tak pernah sempat ku kenali, karena aku terlalu sibuk mengobati luka orang lain. Beberapa hari kemudian, Dimas mengirim pesan. "Alif demam." Dia terus nanya kamu. Aku membacanya. Lama. Lalu satu pesan lagi masuk. "Aku tahu, kamu marah. Tapi kalau kamu mau datang, Alif pasti bahagia." Tanganku gemetar. Aku ingin pergi. Aku ingin memeluk Alif, mencium dahinya, memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski aku sendiri tak yakin. Tapi aku juga tahu, jika aku kembali sekarang, aku hanya memperpanjang siklus yang sama. Aku butuh kepastian, butuh kejujuran, bukan dari Dimas, tapi dari diriku sendiri. Apa aku masih sanggup tinggal? Apa aku masih bisa mencintai laki-laki yang tidak berhenti berbohong? Apa aku bisa membesarkan anak yang bukan siapa-siapa dalam garis darahku, tapi telah mengisi ruang hatiku lebih dalam dari siapapun? Malam itu, aku duduk di teras rumah adikku, menatap langit. Diam-diam aku berbicara pada Tuhan. Tunjukkan aku jalan. Kalau ini bukan rumah yang harus aku pertahankan, beri aku kekuatan untuk pergi. Tapi kalau aku memang ditakdirkan untuk menjaga anak itu, jangan biarkan hatiku membatu karena luka yang tak sembuh. Lalu, di tengah keheningan malam, aku tahu jawaban itu tidak akan datang dalam sekejap, tapi aku siap mencarinya. Dengan atau tanpa Dimas, aku belum kembali ke rumah, tapi aku juga belum benar-benar pergi. Setiap hari, aku mengirim pesan singkat untuk Alif. Kadang voice note, kadang video lucu. Dan setiap malam, Dimas akan mengirim foto. Alif menatap layar ponsel, tersenyum kecil. Mereka menungguku. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memastikan aku kembali bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku benar-benar memilih. Dan memilih berarti, aku harus siap dengan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan bahwa rumah itu tak akan pernah utuh lagi. Tapi aku masih bisa mendapatkan sedat kebahagiaan kecil seseorang. Walau aku tak memiliki semuanya, tapi ternyata kehilangan itu tak harus berarti pergi. Beberapa minggu berlalu. Langit mulai sering mendung, seolah tahu hatiku masih digelayuti keraguan. Tiap hari kulewati seperti menggenggam bara, hangus perlahan tapi tetap kutahan. Dan setiap kali aku hampir menyerah, suara kecil itu muncul di pikiranku. Suara Alif memanggilku ibu. Ada satu malam, adikku memutar video dari galeri ponselnya. Bukan disengaja, hanya tak sengaja tergeser saat dia ingin menunjukkan resep kue. Tapi video itu membuat seluruh tubuhku membeku. Alif sedang bercerita. Di depan kamera, ia duduk bersama Dimas menyusun balok warna-warni. "Kalau nanti ibu pulang, aku mau kasih ini buat ibu," katanya, sambil menunjuk sebuah rumah kecil dari balok mainan. "Ini rumah kita. Ada ibu, ada aku, ada Om Dimas." Dia berhenti sebentar, lalu memandang ke kamera. Om Dimas bilang, "Ibu lagi pergi cari pelangi. Biar nanti rumah kita bisa lebih indah." Aku menutup mulut.
Air mata tumpah tanpa bisa dicegah. Betapa sederhananya dunia anak-anak. Betapa polosnya cinta mereka. Mereka tak peduli siapa ayahnya, siapa ibu kandungnya. Mereka hanya tahu siapa yang mencintai mereka dan siapa yang tidak pergi saat mereka takut. Dan aku tahu, aku tak bisa selamanya menjauh. Tidak kalau hatiku masih terikat pada tawa kecil itu. Esok paginya, aku berdiri di depan rumah kami. Rumah yang kutinggalkan dengan amarah, tapi kini kudatangi dengan kerendahan hati. Dimas membuka pintu. Dia tampak terkejut, seperti tak percaya. Matanya langsung berkaca-kaca, tapi sebelum dia bicara, aku angkat tangan, menghentikannya. Aku datang bukan untukmu, kataku pelan. Aku datang untuk Alif. Dia mengangguk pelan, menyingkir agar aku bisa masuk. Aku langsung menuju kamar Alif. Anak itu masih tidur, pelukannya erat pada bantal bergambar dinosaurus. Wajahnya sedikit pucat. Aku duduk di sampingnya, menyentuh pipinya yang hangat. Dan seolah mengenali sentuhan itu, matanya perlahan terbuka. Ibu, aku mengangguk sambil menahan tangis. Iya, ibu di sini sayang. Dia langsung bangun dan memelukku. Erat, sekencang anak yang takut ditinggal selamanya. Aku takut ibu gak balik lagi, katanya terisak. Maaf nak, ibu cuma tersesat sebentar. Tapi sekarang ibu pulang. Dari balik pintu, aku bisa merasakan tatapan Dimas. Tapi aku tak bergeming. Pelukanku tetap untuk Alif, bukan untuk Dimas. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas kaca. Tajam, licin, tapi harus dilalui. Aku kembali ke rumah, tapi tidak langsung ke kamar tidur kami. Aku masih butuh waktu, masih perlu ruang untuk menyembuhkan. Dimas mengerti. Dia tak memaksa, tak mencoba merayu. Dia hanya hadir, membantu di dapur, menyapu halaman, mengantar Alif ke sekolah, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak lagi bersembunyi di balik kebohongan. Suatu malam, saat aku sedang menyisir rambut Alif sebelum tidur, Dimas berdiri di ambang pintu. Boleh bicara sebentar? Aku menoleh, mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, seperti dua orang asing yang hendak memulai lagi dari nol. Aku tahu, katanya lirih, kepercayaan yang rusak tidak bisa dipaksa pulih. Tapi aku mau kamu tahu. Satu hal, Tiara, aku menatapnya. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan gemetar. Aku mungkin bukan ayah kandung Alif, tapi aku akan selalu jadi ayah baginya. Sama seperti kamu. Meski kamu bukan ibunya, kamu adalah rumah buat dia. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan karena aku takut kehilangan, tapi karena aku sadar. Kamu satu-satunya yang membuatku ingin menjadi lelaki yang lebih baik. Aku menunduk. Dadaku sesak. Lalu aku berkata pelan, aku akan bertahan. Tapi bukan demi kamu, Mas. Aku bertahan karena aku ingin Alif tumbuh dalam rumah yang mengenal cinta, bukan kebohongan. Dia mengangguk. Itu cukup. Waktu berjalan. Luka perlahan mengering, meski bekasnya tak akan hilang. Ada pagi-pagi yang masih menyakitkan. Ada malam-malam yang aku lalui sambil menangis pelan di bawah shower, agar tak ada yang mendengar. Tapi ada juga momen-momen kecil yang memberiku kekuatan. Seperti saat Alif memberiku gambar. 3 orang bergandengan tangan, dengan pelangi di atas kepala mereka. Itu kita, katanya dengan senyum bangga. Aku, ibu, sama Om Dimas. Kita udah nemuin pelanginya kan? Aku menggigit bibir, menahan tangis. Lalu mengangguk. Iya sayang. Kita sudah nemuin pelangi itu. Meski warnanya masih samar. Meski langit kadang mendung. Tapi setidaknya, aku tahu aku tidak sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ini bisa disebut rumah. Bukan karena sempurna, tapi karena kami memilih untuk tinggal, meski tahu kita semua pernah hancur. Tapi karena kami memilih untuk tinggal, meski tahu kita semua pernah hancur. Namun tinggal bukan berarti melupakan. Dan mencintai tidak selalu berarti memaafkan semuanya dengan mudah. Luka-luka itu masih ada. Bekasnya membentuk bayangan dalam setiap tawa kami,
dalam setiap percakapan yang terasa sedikit kaku, dalam setiap pelukan yang butuh waktu untuk benar-benar terasa hangat lagi. Dimas mulai menunjukkan usahanya. Ia mengantar Alif sekolah setiap pagi, menyempatkan diri menjemput meskipun pekerjaannya belum selesai. Ia mencatat hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, seperti hari ulang tahun pernikahan kami, kebiasaanku menyiram tanaman pagi hari, bahkan aroma sabun yang biasa kupakai. Tapi semua itu bukan tentang gestur. Aku tahu. Aku bisa membedakan mana penyesalan dan mana sekadar penebusan dosa. Dan aku juga tahu, di balik semua itu ada rasa takut. Takut kehilangan bukan hanya diriku, tapi rumah ini, keluarga ini, Alif. Namun ketakutan bukan fondasi yang kokoh untuk cinta. Suatu malam, saat aku sedang melipat baju di ruang keluarga, Dimas duduk di ujung sofa dengan mata tertuju pada TV yang menyala tapi tak benar-benar ia tonton. Hening menggantung di antara kami. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kamu masih ingin cerai?" Pertanyaan itu jatuh seperti pisau. Dingin, langsung ke inti. Aku menatapnya lama. Aku belum tahu. Dia mengangguk perlahan, tak marah, tak kecewa. Tapi di matanya ada seberkas luka yang ia sembunyikan. "Aku siap kalau itu yang kamu pilih," lanjutnya. "Tapi kalau kamu mau tetap di sini, aku akan berusaha lebih keras. Bukan buat menebus masa lalu, tapi karena aku tahu kamu layak dicintai dengan benar." Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dan malam itu, kami tertidur di sofa masing-masing, masih berjarak, tapi tak lagi saling menjauh. Beberapa hari kemudian, masalah lain datang. Kali ini bukan dari rumah kami, tapi dari luar. Dari keluarga Dimas, ibu mertuaku datang tanpa kabar. Ia membawa serta adik perempuan Dimas, yang wajahnya sejak dulu menyimpan ketidaksukaan yang tak pernah benar-benar ia sembunyikan dariku. "Jadi kalian masih tinggal serumah setelah semua yang terjadi?" tanya ibu mertua saat kami duduk di ruang tamu. Suaranya seperti pisau yang dibungkus senyum. Aku menahan diri. Menjawab dengan tenang, "Kami sedang mencoba memperbaiki semuanya, Bu." Adik Dimas mendengus. "Memangnya bisa ya, Kak? Setelah selingkuh dan bohong berkali-kali, masih bisa dipercaya?" Dimas yang duduk di sampingku menggenggam tanganku. Ia tak membela diri, tapi juga tidak membiarkan mereka menginjakku. "Ibu, semua orang berhak punya kesempatan kedua," katanya tegas. Ibunya mendelik. "Kesempatan kedua? Kamu pikir pernikahan ini sirkus?" Aku berdiri perlahan, tak ingin suasana meledak. "Maaf, Bu, tapi rumah tangga ini bukan tontonan. Kalau ibu datang ke sini untuk memaki, lebih baik kita sudahi obrolan ini." Untuk pertama kalinya, aku tak mundur. Dimas memandangku dengan campuran terkejut dan kagum. Mungkin inilah saatnya ia melihat bahwa aku bukan lagi perempuan yang ia tinggalkan dalam diam dulu, tapi seorang istri yang memilih bertahan dengan kepala tegak. Setelah keluarganya pergi, Dimas mendekatiku. "Terima kasih sudah melindungi rumah ini. Bahkan ketika aku dulu menghancurkannya, aku hanya menatapnya lalu berkata, 'Aku melindungi diriku, Mas. Rumah ini baru bisa berdiri kalau dua orang di dalamnya sama-sama mau memperbaiki. Kamu juga harus melindungi aku.' Dia mengangguk pelan. Kali ini tak hanya dengan mulut, tapi dengan mata yang sungguh-sungguh. Malam-malam berikutnya kami mulai saling membuka luka. Duduk bersama setelah Alif tidur, saling bicara tanpa topeng. Aku menceritakan hari-hari saat aku mencurigainya. Saat aku mencium parfum asing itu. Saat aku membaca pesan dari ponselnya tanpa izin. Saat aku tidur dengan air mata di pipi, menatap langit-langit sambil bertanya, apakah aku tidak cukup baik, dan ia menangis. Minta maaf, berkali-kali. Tapi bukan itu yang membuatku luluh, yang membuatku mulai percaya lagi. Adalah saat dia tak membela diri. Saat ia membiarkan aku marah. Membiarkan aku memukul dadanya dengan kepalan tangan kecilku, sambil menangis sepuasnya. Saat dia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku tahu aku salah.
dan aku siap dihukum seumur hidup kalau kamu masih mau izinkan aku menebusnya. Aku tak langsung memaafkan, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di sebelahnya lagi, masih dengan jarak. Tapi kami ada di ranjang yang sama, dan Alif, seperti tahu, pagi harinya ia masuk kamar dengan wajah cerah. Wah, ibu udah di sini lagi. Sekarang rumah kita beneran utuh. Aku dan Dimas saling menatap. Tak ada yang berani menjawab. Karena kami tahu perjalanan kami masih panjang. Tapi setidaknya kami sudah memilih untuk berjalan bersama. Meski masa lalu masih mengikuti di belakang kami seperti bayangan. Bayangan itu tak pernah benar-benar pergi. Ia muncul dalam mimpi-mimpi yang membuatku terbangun dengan keringat dingin, dalam percakapan biasa yang tiba-tiba menggores luka lama, atau dalam keheningan yang sepi di antara tawa-tawa Alif. Tapi tidak seperti dulu. Kini aku tidak melarikan diri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa mencintai seseorang juga berarti menerima kenyataan bahwa mereka bisa menyakitimu, dan memilih tetap tinggal bukan karena buta, tapi karena sadar. Ada hal yang lebih besar dari luka, yaitu kemauan untuk memperbaiki. Namun kehidupan bukan novel yang bisa kututup saat babak menyakitkan dimulai. 2 bulan setelah aku kembali ke rumah, satu kenyataan datang seperti hantaman batu besar ke jendela yang baru saja kami poles ulang. Aku menemukan surat dari rumah sakit di antara tumpukan dokumen yang Dimas simpan di laci bawah. Bukan disengaja, hanya saat aku mencari catatan imunisasi Alif. Surat itu singkat, tapi cukup menghancurkan. Tes DNA. Nama Alif tercantum di situ. Begitu pula nama Dimas. Hasilnya negatif. Aku terduduk. Dunia seperti terbalik. Bukan karena aku tidak tahu Dimas bukan ayah kandung Alif. Kami sudah bicara soal itu. Tapi karena ia pernah bilang, ia tak butuh bukti. Katanya, aku tahu aku bukan ayah kandungnya, tapi aku tak peduli. Alif anakku. Namun ternyata, di balik itu, dia pernah ragu, pernah ingin memastikan, pernah mungkin tidak percaya padaku sepenuhnya. Saat Dimas pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Surat itu sudah kuserahkan di meja. Aku menemukannya, kataku datar. Kapan kamu lakukan ini? Dia menatap surat itu. Wajahnya langsung pucat. Itu, sebelum kamu pulang. Saat kamu pergi dari rumah, aku bingung. Aku takut. Aku ngerasa semua yang kupercaya runtuh. Termasuk soal Alif. Kamu pikir aku bohong? Dia menggeleng cepat. Bukan gitu, Tiara. Aku merasa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku pengen tahu sesuatu yang pasti. Maaf, aku tahu aku salah. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena sakit yang terlalu sesak untuk ditangisi. Kamu bilang kamu terima Alif apa adanya. Tapi ternyata tidak. Ya. Dimas berlutut di hadapanku. Waktu itu aku belum paham, tapi sekarang aku tahu. Dan aku nyesel. Tiara, aku nggak butuh kebenaran biologi lagi. Aku cuma butuh kamu, kalian, rumah ini. Aku menatap mata laki-laki yang pernah menghancurkanku, dan yang kini berusaha setengah mati merangkai puing-puing yang berserakan. Aku capek, Mas. Dia mengangguk pelan, matanya memerah. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti. Tapi aku harap kamu tahu aku nggak akan pergi dari Alif. Bahkan kalau kamu tinggalkan aku. Aku menghela napas panjang. Memandangnya. Memandang semua perjalanan kami. Air mata kami. Pertengkaran. Pelukan. Dan anak kecil yang jadi alasan mengapa kami masih bertahan hingga hari ini. Lalu, pelan-pelan aku berdiri. Aku nggak akan pergi, tapi kita harus mulai semuanya dari awal. Dimas menatapku, tercengang. Maksudmu? Kita nggak akan pura-pura semuanya baik-baik saja, tapi kita juga nggak akan terus tenggelam di masa lalu. Kita mulai dari awal. Dari nol.
seperti dua orang asing yang ingin membangun rumah dengan pondasi baru. Dia mengangguk, cepat, matanya berbinar. Iya, kita mulai dari awal. Bahkan kalau aku harus tidur di sofa dulu selama setahun pun, aku mau. Aku tersenyum, kecil, lelah, tapi jujur. Dan jangan pernah lagi rahasiain apapun dariku. Bahkan jika kamu takut aku akan pergi, aku janji. Setahun berlalu, aku dan Dimas menjalani terapi pernikahan. Kami belajar mengenali ulang satu sama lain. Alif tumbuh semakin besar, makin cerewet dan penuh rasa ingin tahu. Dan suatu sore, saat kami sedang piknik kecil di taman, dia berkata dengan polos, "Nanti kalau aku gede, aku mau nikah juga kayak ibu sama ayah. Tapi nggak mau bohong-bohongan ya." Aku dan Dimas saling menatap, lalu tertawa. Dan di balik tawa itu, kami tahu, luka kami belum sepenuhnya sembuh. Tapi kami sedang menuju ke sana. Dan itu cukup. Karena dalam rumah yang dulu hampir runtuh itu, kami tak lagi membangun dinding dari kebohongan. Kami menanam kepercayaan, meski butuh waktu untuk tumbuh. Kami menambal atapnya dengan doa, meski hujan kadang masih bocor. Dan di dalamnya, ada tawa anak kecil yang menjadi pelita. Aku pikir aku sudah siap menghadapi perselingkuhan. Tapi, ternyata yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan kepercayaan. Tapi juga, yang paling indah adalah saat kepercayaan itu, dengan perlahan dan penuh perjuangan, kembali dipupuk dan akhirnya tumbuh lagi. Dengan bentuk yang baru, dengan cinta yang lebih dewasa, dengan kami yang tak lagi sama, tapi saling memilih setiap hari.